video bareng. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat taufik hidayah serta inayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif untuk saya yang pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan pemahaman kepada Bapak Ibu sebagai tugas saya untuk pemberian angkatan 9 yang harus diupload di LMS dengan due tanggal 30 Oktober. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa mengucapkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya Mawati calon guru pemberian angkatan 9 dari SD Jowo Kabupaten Kudus. Ayo, Mbak Pun. Lanjut. Pada kesempatan sekarang Bapak Ibu, saya akan menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan 8 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Terakhir adalah segitiga diskusi. Sebelum melanjutkan ke materi, Bapak Ibu, saya mau paparkan nanti kan tentang budaya positif. Ya, terbesit apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, pandangan Bapak Ibu apa itu budaya positif? Monggo yang berkenan untuk memberi pendapat. Apa itu budaya positif? Bisa ada pikiran Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, tidak betul. Monggo yang lain? Selalu berpikir positif, betul. Bapak Ibu ada masukan lagi? Tidak ya? Oke, betul dari ibunya mau Kak Suci bahwa selalu berperilaku positif, berpikir positif, kebiasaan positif sangat betul sekali. Terus lalu kita mau ke perubahan paradigma pembelajaran. Di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru yang digambarkan yang seperti apa, pembelajaran yang berpihak pada guru yang seperti apa. Apa yang berkenan untuk bisa menyampaikan pendapatnya? Pembelajaran itu kan sebelum kami merdeka, tentu kita sebagai guru kan sudah mengalami dua pembelajaran. Itu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dan di sini coba saya jawab saja ya. Untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah siswa ikut aktif
beri pengalaman sedikit dari Bapak Guru yang saya pelajari selama berjalan 2-3 bulan ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan pada perkembangannya. Artinya apa? Kita tahu bahwa Kementerian Agama sudah mencanangkan pendidikan itu menuntut anak kita, bukan menuntut. Menuntut itu artinya kita tidak boleh memaksa anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak kita itu punya karakter yang berbeda, punya potensi yang berbeda, punya bakat dan punya minat juga yang berbeda. Dan di sini berdiferensiasi itu yang bagaimana, Bu? Kalau saya lihat di sekolah kita SD Mojobo, kok sudah banyak yang menerapkan itu, terutama ibu guru kelas 6. Artinya begini, Bu, saya juga berusaha menerapkan itu walaupun di kelas 2 hanya 4 siswa, namun saya berusaha untuk bisa menerapkan itu. Seperti contoh, pada pelajaran matematika ya, 4 siswa saya itu yang satu itu pintar sekali, yang 2 sedang-sedang, yang satu itu kurang. Pada materi bab pertama katakanlah tentang penjumlahan sudah sampai ratusan, ya. Membaca lawan bilangan 153. Yang satu ini sudah bisa, bahkan 569 sudah bisa. Tapi yang 2 ini dia itu masih di puluhan, tahunnya 57, 84. Tapi yang satu ini sudah 920 sudah bisa. Yang satu baru sampai belasan. Nah, tugas kita sebagai guru harus membedakan, tidak boleh dibentuk nama, tidak boleh begitu, sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhannya. Kalau kita rasa memang sangat berat, kalau misalkan disuruh seperti itu memang berat, tapi itulah kewajiban kita sebagai guru yang bisa berkembang. Kita kembangkan bakat anak kita sesuai dengan kebutuhannya. Yang baru 16 saja kita tuntun sampai dia lebih dari belasan itu. Yang puluhan kita sampai ratusan. Yang ratusan kalau sudah lihat kita kasih ribuan, kita pacu seperti itu. Itu adalah bagian dari di antara diferensiasi. Itu kalau matematika ya. Kalau mungkin bahasa Indonesia, misalkan tentang iklan katakanlah, anak-anak itu kan ada yang senang dengan menggambar, ada yang senang dengan katakanlah cara pembelajarannya pakai visual, pakai auditori maupun kinestetik. Ya kita beri kebebasan kepada mereka, tapi dengan cara kita memberi arahan terlebih dahulu. Di awal-awal, di keadaan pertama, kita memberi arahan atau mengelompokkan siapa yang ingin pakai visual, pakai auditori, pakai kinestetik. Dan itu Bapak Ibu membutuhkan proses yang cukup lama, tidak serta-merta apa itu segampang kita dikepung nama aja seperti itu. Dan di sini pada pembelajaran berdiferensiasi ini harapan pemerintah di kurikulum merdeka adalah orientasinya pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa itu dimensi profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya apa? Bagaimana kita bisa menanamkan pada diri anak kita untuk gotong royong. Bergotong royong ini bisa diartikan sebagai kerjasama. Kalau saat ini di kurikulum merdeka itu trennya adalah kolaborasi. Artinya juga sama dengan kerjasama, sama dengan gotong royong. Nah, di sini kita menanamkan pada diri anak kita. Kenapa? Kita harus anak-anak supaya mau bergotong royong, tidak individualisme. Karena itu sudah menjadi harapan dimensi profil pelajar Pancasila di kurikulum merdeka ini. Yang keempat adalah kreatif, di mana kita berupaya sebagai guru membuat anak kita sekreatif mungkin. Anak itu misalkan mendapat ide, tidak wajib sampai situ, dia berkreasi. Yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis ini bisa diartikan bahwa anak-anak apabila mendapat informasi dari luar, tidak serta-merta dia itu mengambil secara utuh, tetapi dia mendeteksi dulu apa ini benar, apa ini baik untuk kita, sampai dia bisa menyimpulkan dari informasi itu. Itu adalah bernalar kritis yang saya pahami. Yang terakhir adalah mandiri. Kita sebagai guru juga jangan lupa untuk mendidik anak kita, menanamkan sifat mandiri kepada mereka. Kenapa? Agar dia itu tidak selalu tergantung sama orang lain. Tujuannya di situ. Jadi bisa
dia itu kayak disuruh nulis males katakanlah. Setiap hari saya bujuk, saya nasihati terus menerus sampai katakanlah saya kehabisan kata-kata untuk si anak itu. Nah itu belum tentu penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Karena apa? Dia bisa bergabungan dari kita sebagai seorang guru. Yang ketiga adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan dan dapat menguatkan karakter. Di sini maksudnya betul kalau kita rasakan kan kadang kita mengkritik orang lain, yang namanya orang lain itu kan ada yang tersinggung ya kan, ada yang dia suka dengan kritikan karena ingin kemajuan ya kan, seperti itu. Nah di situ di teori kontrol itu kan kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Belum tentu kenapa? Kalaupun kita mau mengkritik orang lain, Bapak Ibu, kritiklah dengan kritikan yang baik, yang membangun, jangan sampai yang menjatuhkan. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kan kayak paling gede ya, di antara satu kelas kan murid-murid. Kita orang dewasa, kita menurut hati kita mungkin di misconception itu kan, Bapak Ibu, tugas kita adalah bagaimana siswa kita bisa menyadari kesalahannya ataupun merasa bersalah, tetapi dari dirinya ingin itu menyadari, bukan dari paksaan kita. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon untuk pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini lawan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia. Pada realita di teori stimulus itu realita kebutuhan kita sama. Namun kalau di teori kontrol adalah kebutuhan kita itu berbeda. Ya tidak Bapak Ibu? Apakah kebutuhan satu orang ke orang lain sama? Tidak. Nanti di belakang ini akan saya kupas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Terus Bapak Ibu sudah percaya ya bahwa realitas kebutuhan kita itu tidak sama? Iya. Terima kasih. Kalau masih berpola pikir stimulus respon, saya harap mulai saat ini bisa ke teori kontrol dengan ini. Yang kedua, dan semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut teori stimulus respon, namun menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan, Bapak Ibu memandang saya itu kan berbeda-beda ya enggak? Ada yang suka dengan melihat keburukan saya, ada yang suka melihat dengan kegelapan saya, kan gitu. Tidak mungkin satu guru ke guru yang lain itu melihat satu orang sama, pasti beda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh nggak Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh nggak? Jangan sampai Bapak Ibu. Kita itu harus toleransi. Belum tentu pikiran kita dengan mereka sama. Ya Pak ya? Walaupun dia sama, itu saja kadang cara tangkapnya berbeda. Ya Pak tidak Bapak Ibu? Terima kasih, berarti dengan semua sudah masuk ke teori kontrol. Kita langsung ke disiplin fokus saja Pak, karena sudah masuk. Ya di sini selanjutnya adalah disiplin positif. Tadi sudah Bapak Ibu berpendapat bahwa sebenarnya di sini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasa dikatakanlah itu tidak nyaman gitu. Misalkan contoh, Bapak Ibu itu katakanlah berangkat peraturan sekolah kan berangkatnya maksudnya 7 ya kan. Namun kalau Bapak Ibu di dalam hatinya sudah ada kesadaran diri, aku pengen makan jam 5 biar dimuji kepala sekolah. Aku berangkat jam 7.10 biar dilihat anak-anak aku adalah guru yang baik. Itu berarti fakultas jaringan termasuk unsur intrinsik atau ekstrinsik Bapak Ibu? Ekstrinsik. Profesor, boleh menjawab? Ekstrinsik. Kemudian bisa menjawab ekstrinsik. Betul Bapak Ibu. Kita itu kalau dari dalam diri kita akan berangkat jam 7 kurang atau jam 7 kurang 10 kurang 5 atau pas, jangan ada embel-embel bidan supaya jangan. Tapi dari diri kita punya tanggung jawab. Kita
disiplinkan diri kita sendiri. Kita sadari bahwa kita adalah mempunyai amanah. Amanah yang harus kita bawa, yang harus kita laksanakan dan yang menjadi diri kita. Ya kan? Bapak Ibu memilih menjadi guru. Guru itu kan paling tidak kalau orang dia mengatakan di buku lah gitu. Kita setidaknya bisa di buku oleh murid-murid kita dan bisa dicontoh. Paling tidak kita memberi contoh. Di dalam memberi contoh itu tadi kita itu dari dalam diri kita ada kesadaran tidak karena tadi ben aku dipuji, ben dianggap baik oleh kepala sekolah, biar dianggap teladan di sekolah ini tidak. Kita benar-benar tanggung jawab dengan waktu, dengan diri kita di sini kita menghargai diri kita sendiri. Di sini Janet Gosser menyatakan bahwa arti kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu tadi kan kalau guru ya Bapak Ibu. Kalau siswa, kita kan tidak tahu yang bisa mengontrol diri orang lain atau diri siswa kita kan juga siswa itu sendiri. Misalkan ada anak yang berangkatnya jam 7 kurang 15, itu mungkin dia ada yang alasannya memang dia agar tidak terlambat, agar tidak dapat sanksi. Itu termasuk apa? Intrinsik atau ekstrinsik? Bapak Ibu, agar tidak mendapat sanksi dari guru, agar tidak dapat hukuman. Ekstrinsik gitu. Kalau unsur intrinsik kira-kira bagaimana? Dari sisa? Kalau menurut saya, kalau yang disebut intrinsik dari siswa itu menyadari kalau dia berangkat sekolah itu harus lebih pagi supaya dia belajarnya bisa lebih fokus. Kemudian dia bisa, oh ini saya tiket bertanggung jawab berangkat lebih pagi atau dia bisa melaksanakan tanggung jawab tiketnya seperti itu. Terima kasih Iza, betul sekali. Di sini adalah kesadaran diri anak kita, tujuan kita sebagai guru pendidik yaitu biar anak didik kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Yaitu nilai-nilai yang dipercayai mereka. Namanya saja nilai-nilai kebajikan mereka yang baik. Seperti apa? Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur. Sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan. Yang di sini tadi yang kita tekankan adalah ditanggung jawabnya sebagai murid. Dia harus memang lebih awal. Tentunya tadi dia siap mental maupun fisik sebelum Bapak Ibu masuk kelas. Itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita tekankan pada anak kita supaya dia selalu jujur, selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehingga dia bisa bersekolah, belajar bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Kita semua itu kan manusia ya. Siswa kita juga manusia, benda hidup atau benda mati Bapak Ibu. Benda mati bukan. Ya, di sini Bapak Ibu ini kita saja, nanti baru ke anak. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam teorinya itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan sesuatu, kan kebutuhannya harus terpenuhi dulu ya. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya adalah sandang, pangan, pakaian, atau baju, pakaian besar, makanan. Di sini kita contohkan kepada anak-anak dulu yang misalkan dengan semua aset di kelas. Ada anak yang dengan terlambat malah ngantuk, males, tiduran. Dengan sebagai guru kira-kira terus ngapain dulu? Biasanya dulu kenapa ngantuk? Bisa? Kalau belum sarapan tuh basket. Oh, kalau itu kenapa basket? Betul sekali Bapak Ibu. Itu berarti kebutuhan yang belum terpenuhi anak itu. Dia pada
di rumah ibunya belum sempat memberi sarapan atau ibunya sudah berangkat kerja lupa memberikan sarapan, berarti dalam salah satu kebutuhan anak itu yang harus dipenuhi dulu, karena itu adalah kebutuhan pertama, ya kan? Nah, kebutuhan pertama kalau tidak terpenuhi, apa bisa kita tidak terpenuhi? Belum tentu. Dan di sini itu adalah contoh. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita itu pengen dicintai apa dibenci Bapak Ibu? Cintai. Pengen disayang apa dihina Bapak Ibu? Menyayangi. Disayangi. Menyayangi. Menyayangi juga. Oke, saling sayang menyayangi. Mulut kita juga sama Bapak Ibu di kelas. Misalkan contoh, oke. Contoh itu jenengan ajar dibagi beberapa kelompok. Misalkan kelas 5, kelas 6 ada 15 orang, ya kan? 5, satu kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang. Di situ kita beri tugas kelompok yang 4 itu kata-kata bestinya saat di rumah. Bestinya mereka dia nyambung, dia pada saat berkelompok juga asik lah. Klop. Kalau mau busuk klop. Ya yang sama mungkin saja murung, diam-diam saja, bisa-bisa malah tidur di bawah meja. Dan itu berarti butuh dia nggak pengen di sana dengan teman-temannya. Jadi kebiasaan anak itu ini berarti kan belum. Ya berarti kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan cintanya belum terpenuhi. Karena apa? Ya nggak punya apa-apa. Dua dengan satu sendiri. Ya tugas kita dari ibu dari mana Bapak Ibu? Dari ibu yang satu itu. Mungkin ada yang bisa memberi komentar. Jadi selain satu yang tidak belum mendapatkan penjelasan lagi sama teman-teman. Kita sebagai ibu harus bagaimana? Gimana? DPR saya dulu itu pernah menjawab. Ini coba pencerahan saja mungkin bisa dilakukan kalau enggak ya kita Kalau lu jatah belum mau. Masa? Belum mau tapi belum ada separuh. Dan di sini yang kita sebisa mungkin Bapak Ibu, anak yang pemalu itu tadi, anak yang tadi pada saat bekerja sama tapi dia tidak mau bekerja sama dengan temannya, kita beri, kita tanya, kita ajak dialog. Kenapa Mbak? Kok belum? Awal ngomong. Kita saling tahu, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi dari dia. Kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang. Dia juga kepengen disayang oleh teman-teman. Dia juga kepengen disayang oleh Temannya. seperti itu. Terus yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu seperti ini Bapak Ibu. Biasanya di satu kelas kita kan ada yang aktif. Aktif, ya pada dia ingin diperhatikan setiap ada pembelajaran. Siapa yang mau maju? Dia yang ingin maju. Paling aktif kalau sama Bapak Ibu. Ya itu adalah kebutuhan penguasaan di dirinya yang ingin dipenuhi saat itu Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk kebebasan juga sama. Kebebasan anak-anak itu kan tidak selalu boleh kita paksa ya pada. Mungkin saat pembelajaran ya Bu sudah bosan kok Bu. Sudah malas, kasih kesempatan. SBD
dari guru. Dapat dari guru itu berarti adalah unsur ekstrinsik. Yang paling baik adalah motivasi kita sebagai manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita menyadari, kita menghargai diri kita sendiri, bahwa kita melakukan sesuatu itu ya memang dari diri kita, bukan paksaan dari orang lain. Nanti saya di sini Bapak Ibu, ini ada tiga identitas. Yang pertama adalah identitas gagal dan identitas sukses. Pada pembelajaran ini yang saya juga baru tahu sejak kecil hingga sekarang apa itu restitusi, di mana kita sebagai guru diupayakan tidak menjadi penghukum. Karena apa? Kalau kita sering menjadi seorang penghukum, Bapak Ibu, murid itu apa? Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Artinya, misalnya contoh ya, sama-sama satu masalah. Ada anak yang datang terlambat. Terus jenengan jadi guru, karena kalau terlambat silakan lari 10 kali lapangan. Termasuk apa itu? Hukuman ya. Lah hukuman itu sifatnya adalah tiba-tiba. Dan anak tidak tahu itu adalah hukuman. Ya yang kedua adalah itu membuat apa? Anak itu merasa gagal. Mesti kan bilangnya seperti itu. Kalau konsekuensi itu seperti ini. Ada peraturan dan sudah tahu konsekuensinya, misalkan sudah disepakati bersama, anak tahu, guru juga tahu. Tapi kalau hukuman yang tahu adalah hanya satu orang saja, kan gurunya saja. Anak tidak tahu akan hukum apa kan dia terlambat. Tapi kalau konsekuensi sudah disepakati di kelas, misalkan anak yang terlambat 10 menit, berarti nanti setidaknya ya 10 menit setelah teman-temannya sudah masuk. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Yang restitusi adalah anak belajar mengenai masalahnya sendiri, dan kita sebagai guru mendukung. Nanti di bawah akan saya kupas lagi. Kita langsung ke belajarnya nanti Pak ya. Itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya itu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi bukan paksaan, namun tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri manusia itu sendiri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan kata itu yang ingin kita kupas untuk kali ini adalah tentang 5 posisi kualitas diri itu dan dengan kelas. Tolong Bapak Ibu bisa melihat video ini ya. Nanti ada beberapa pernyataan yang harus Anda jawab. Sekolah tangga apa? Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini kasusnya
Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Maaf Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis Bu saya mau bawa tugas saya Bu. Kamu bilangnya akan ibu kamu. Kamu bukan anak yang kerja. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang tetap berjenjang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali bilangnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren meminta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat baru lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, Noe. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas itu lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Dan saat ini dalam mengajari Bapak Ibu di posisi mana tidak ada yang salah. Boleh diputar satu tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu punya alasan. Mulai dari dia posisi jenengan saat ini di posisi yang mana ya Bapak Ibu? Jadi Pak Pinjam, toh sudah di posisi yang berapa? Pemantau kah? Teman kah? Manajer kah? Hukum kah? Yang bersalah kah? Siapa Bunda? Kadernya sebagai teman. Bu Gusnur, selama ini? Satu. Bu Ida? Tiga ya? Bapak Ibu dari tadi skenario video tadi sudah menjelaskan sudah gamblang ada perbedaan antara sebagai penghukum, sebagai pemberantasan bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang mana dari 5 posisi kontrol itu yang kita ketahui kalau setahu saya lagi Bapak Ibu guru yang zaman dulu itu masih suka yang menghukum. Namun Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pendidikan itu kan menolong anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Zaman saat ini dengan zaman dulu sama apa beda Bapak Ibu? Kalau zaman dulu ya saya akui saya juga sakit bertumbuh dengan orang saya. Kalau saya nggak tumbuh ya nggak melakoni, saya nggak sholat, diperlakukan seperti itu. Tapi kalau sekarang kalau anak-anak di zaman milenial seperti ini dengan posisi seperti itu saya mau ulang pas. Dan di sini Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih menjadi seorang penghukum, tidak ada salahnya kalau itu sekali-kali saja. Namun jangan terus-menerus karena apa Bapak Ibu? Dengan posisi yang pertama itu akan membuat anak psikisnya, anak-anak kan karakternya beda-beda. Mungkin saya kira apa? Kok sering dihukum itu malah nambah sampai baik tapi malah menurun tingkat prestasinya. Dan dari beberapa itu yang paling bagus adalah posisi manajer. Saya belum bisa melakukan itu. Tapi kalau bisa sudah bisa ya alhamdulillah. Namun di sini setelah saya mengikuti calon guru muda, semoga bisa mengacu di situ dengan usaha yang saya maksimalkan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini ada 4 pernyataan. Bapak Ibu bisa menjawab. Nomor 1. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Itu berarti sebagai apa? Pemantau berarti posisi yang keempat ya. Disimpan jawabannya nanti kita lihat kuncinya. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu aja mengecewakan ibu. Membuat rasa bersalah. Yang ketiga, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Manajer 5, oke. Gurunya pada berdiri saja. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya, yang supir tolong jangan diulangi lagi perbuatan seperti ini. Teman, oke terima kasih. Coba Pak Ella dibawakan. Pemantau, pemberantasan bersalah, manajer, penghukum, pemantau. Alhamdulillah teman-teman sudah berarti sudah jelas memahami dari video tadi ya. Jelas ya Bapak Ibu. Kalau yang saat ini masih menjadi penghukum, perasaan bersalah, terus teman, bisa sedikit demi sedikit bisa manajer. Karena itu adalah kita sebagai guru kayak konsepnya terus, gitu. Nanti kan ibarat kita bilang ya ada. Seakan-akan kita tuh banyak konsepnya itu. Ini loh Bu, cepat Bu. Konsepnya gini ya ada. Itu juga baik kepada penjaringan. Nanti lama-lama anak kita tidak punya makan ramah. Mereka tidak punya makan ramah. Ya ada. Boleh saat sekali-kali kita menjadi teman di saat yang tepat saja. Namun yang terbaik di sini
seperti yang saya ketahui dari pembelajaran yang saya kali ini, bahwa keyakinan kelas merupakan melatar sejarah. Karena pada keyakinan kelas disepakati oleh Buddha, kalau peraturan kelas hanya itu saja, kita tidak terapkan di sini. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya praktek di kelas 2, walaupun kelas 2, alhamdulillah bisa saya kondisikan. Artinya apa? Yang pertama, anak saya beri kertas sticky note, tak kasih satu-satu, tak suruh nulis. Saya pengen apa? Selama 1 tahun depan di kelas 2 bisa ngomong. Anak-anak ada yang jangan menjelek-jelekan orang tua. Boleh saja. Terus jangan membuang sampah di kelas. Boleh kotor. Boleh saja. Sesuai keinginan kalian. Setelah itu saya tampil depan. Kita belajar bersama-sama. Karena mau tahu. Dan terus kita pilihkan dari pertama tadi budaya positif dan kita berupaya untuk melakukan hal yang positif. Tadi kan ada jangan buang sampah di kelas. Mulai sekarang Bapak Ibu tolong jangan mengatakan jangan, tidak boleh jangan, tapi buat kata yang lebih positif lagi, buang sampah pada tempatnya. Jangan apa tadi menjelek-jelekan orang tua, hormati orang tua. Seperti itu. Kenapa? Mindset kita kalau kita sudah dari perkataannya, dari bahasanya sudah positif, ke depannya juga akan positif. Contoh saja, misalkan dengan putranya dengan misalkan ambil gunting, bapaknya jangan, guntingnya ketusuk, misalkan, berarti sudah orang tua pikiran kan negatif. Belum tahu bahwa dia itu mungkin saja di sebelahnya ada lepas pengen makan gunting, ya ada. Kita tidak boleh berpikiran negatif. Artinya kita aware sebelumnya gini, Mas Lutfi, gurunya untuk apa? Kan bisa. Tidak harus jangan ambil gunting itu, nanti dia tusuk, ya ada. Bapak Ibu itu contoh sedikit seperti itu. Bapak setiap kita melihat keadaan apapun, kita pandangan kita positif saja. Mulai dari bahasa kita. Terus yang kedua adalah nada kita. Saya yakin dengan seperti itu yang kita hadapi, karena kita belum mesti nanyakan di dulu lama kok tidak hari ini mungkin kelak setelah dia lulus ada figur guru yang menjadi apa aja? Yang menjadi potret aku kok pengen seperti bisa ya? Mesti ada itu anak itu. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena apa? Karena keselamatan. Selamat yang lain. Takut dibilang polisi. Betul. Namun dari satu sisi yang dari unsur itu adalah unsur dari ekstrinsik dari luar, itu pengaruh dari luar, molekul dari luar. Kalau yang kemudian adalah dari ini sendiri. Akan dari polisi, akan ketemu polisi, akan tidak. Kalau kita pakai helm untuk keselamatan diri kita, ya ada. Kita yakin bahwa dengan pakai helm kita akan selamat. Seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini dijawab karena untuk kesehatan. Tapi kan ada mungkin yang karena biar wajahnya tidak dilihat orang lain. Takut dirazia. Ya, takut dirazia. Atau kalau pakai panjang Nggak ya bisa bisa. pakai makeup. Itu adalah berarti Bapak itu sudah membedakan di antara keyakinan sama perasaan. Lanjut Pak. Sekarang adalah segitiga restitusi. Guru dapat menghadirkan budaya positif dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Di sini tadi ada anak yang bertengkar, ya kan? Kita panggil, kita ada dialog, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita mau tanya berarti ya gimana? Di sini kemarin saya sudah mencoba praktek, namun mohon maaf tidak sebaik yang saya harapkan. Karena apa? Waktu tinggal 1 hari dan hari Jumat, saya Kamis bisa membuat jadi pakai contekan. Namun kalau sudah apa itu sudah kita rencanakan
Guru tetap memberi motivasi, mendorong dia seperti itu.
Bu guru mendapat laporan dari kakak kelasmu, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Amel. Iya Bu, habis saya kesel sih. Kenapa kesel? Dia terus menyontek pekerjaan saya, bukan hanya pekerjaan, PR pun dicontek sama ia. Oh begitu ya. Wajar lah kalau kamu marah, kan kesel dan kesel. Jika ibu ada di posisi kamu juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Amel, Mbak Tia? saya marah-marah Bu, saya caci maki Amel, tanpa sadar saya menggobrak meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam aja, enakan Amel harus terus menyontek. Saya sudah susah payah mikir dan mengerjakan, Amel tidak mau belajar sendiri. Ya wajar lah kalau kamu merasa marah, karena tidak rela dengan pekerjaanmu yang dicontek begitu saja oleh Amel. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih daripada itu. Misalnya memukul. Iya Bu, Sekarang coba kita pikirkan Mbak Tia, tindakanmu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Iya Bu, Baik, kalau menurutmu saling menghormati antar teman itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu marah? harus lebih dan sabar Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya akan bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang menyontek saya akan melaporkan ke guru mapel atau wali kelas saya Bu. Iya, tepat sekali tindakanmu Mbak Tia. Tetap semangat dan terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Tia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia, siswa kelas 6 SD 2 Mejobo. Saya senang sekali telah berdiskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri saya dan amarah teman sekelas saya bisa lebih bersabar dalam menahan amarah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Guru mendengar dari Bu Guru Mapel KI katanya tadi kamu terlambat ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan Presiden? Baik Mas Presiden, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Mas Presiden, kita cari solusi bersama ya. Mas Presiden sering datang terlambat pasti punya alasan ya. Kenapa sih sering datang terlambat? Saya harus memberi sarapan sendiri di luar dan selalu antri setiap pagi sebelum berangkat di sekolah. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau terlambat sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan tidak akan menumpuk dan juga akan melatih rasa kepedulian. Iya Mas Ijan, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Saya akan lebih pagi untuk antri di sarapan tiap pagi agar tidak terlambat datang sekolah. Baik Mas, nanti Bu Guru akan komunikasikan dengan orang tuamu ya. Terima kasih Mas Ijan, bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Oke Pak. Assalamualaikum. Saya Zidan, siswa kelas 6 SD 2 Mejobo. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Guru untuk menjadi disiplin dan tidak terlambat ke sekolah.
pagi. Saya menghargai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.